Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Reka Julfatricia ST MSc selaku dosen pengampu mata kuliah biomekanika. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian, berikut kami dari kelompok perbandingan metode Reba, Rula, dan OWAS akan menjelaskan presentasi mengenai analisis tingkat risiko gangguan muskuloskeletal disorders MSD pada pekerja gudang barang jadi dengan menggunakan metode Reba, Rula, dan OWAS. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang, rumusan masalahnya di dalam hasil penelitian kami, bagaimana hasil menggunakan metode Reba, yang kedua bagaimana hasil menggunakan metode Rula, yang ketiga bagaimana hasil menggunakan metode WAS. Tujuan permasalahannya yaitu 1. Mengetahui hasil dari penggunaan metode Reba, 2. Mengetahui hasil dari penggunaan metode Rula, dan yang ketiga mengetahui hasil dari penggunaan metode OWAS. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Ergonomi. Pengertian ergonomi disebut sebagai human factors yang berhubungan dengan alat dan mencakup pengkajian interaksi antara manusia dengan unsur-unsur sistem kerja lainnya, baik bahan, lingkungan, metode, dan organisasi. Dan tujuan ergonomi ada 3. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Dan yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, dan antropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan. Dan manfaat ergonomi ada 3. Yang pertama, dapat mengurangi kelelahan dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, dapat diukur menggunakan parameter kelelahan kerja berdasarkan MEA fluktuasi asam laktat dan glukosa dalam darah. 2.2 Musculoskeletal Disorders atau MSDS. Pengertian MSDS yaitu keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Keluhan ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, keluhan sementara atau reversible terjadi saat otot menerima beban statis. Yang kedua, keluhan menetap presensien, keluhan otot yang bersifat menetap. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya, menurut Peter tahun 2000 dan Tarwaka tahun 2004, penyebab faktor-faktor terjadinya keluhan MSDS yaitu ada 5. Yang pertama, peregangan otot yang berlebih, aktivitas berulang, sikap kerja tidak alamiah. Yang keempat itu faktor penyebabnya sekunder seperti tekanan, getaran, dan mikroklimat. Yang kelima, penyebab kombinasi. Selanjutnya itu adalah Rapid Integrated Body Assessment dalam kurung REBA, dikembangkan oleh Dr. Head dan Dr. Lin MC yang merupakan ergonom dari Universitas di Nottingham. Merupakan sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi, dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan dan kaki seorang operator. Metode ini dipengaruhi faktor
compling beban eksternal yang dipotong oleh tubuh serta aktivitas kerja. Metode ini mengevaluasikan postur, kekuatan aktivitas dan faktor compling yang menimbulkan cedera akibat aktivitas yang berulang-ulang dengan cara pemberian skor risiko antara 1 sampai 15. Selanjutnya pengembangan rebah terjadi dalam 4 tahap. Tahap pertama yaitu pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bentuk foto atau video. Yang kedua itu penentuan sudut-sudut dari bagian tubuh setiap pekerja. Yang ketiga, penentuan berat benda yang diangkat, penentuan compling, dan penentuan aktivitas pekerjaan. Yang keempat itu adalah perhitungan nilai rebah untuk postur yang bersangkutan. Selanjutnya pengembangan dari percobaan metode rebah oleh Hick dan Etemin tahun 2000, mengembangkan semua sistem dari analisa bentuk tubuh yang pantas untuk resiko muskuloskeletal pada berbagai macam tugas, membagi tubuh ke dalam bagian-bagian untuk pemberian kode individual, menerangkan rencana perpindahan, mendukung sistem penilaian aktivitas otot pada posisi statistik dan dinamis. Contohnya penanggulangan yang unggul pada phase atau minutes, kecuali berjalan kaki tidak cocok dengan perubahan posisi yang cepat. Untuk mencapai interaksi atau hubungan antara seorang dan beban adalah penting dalam manipulasi manual, memberikan sebuah tingkatan dari aksi melalui nilai A akhir dengan indikasi dalam keadaan terpaksa. Hanya membutuhkan peralatan yang minimalkan seperti pena dan kertas metode. Selanjutnya rapid upper lip SM atau dalam kurung RULA. RULA dikembangkan oleh Dr. Lin MC atau Manning dan Dr. Nigel Kroll yang merupakan seorang ergonom yang berasal dari Universitas di Nottingham. RULA merupakan metode untuk menilai postur tubuh atau aktivitas kerja yang berkaitan dengan anggota tubuh bagian atas atau upper lip. Dikembangkan untuk menyelidiki risiko kelainan yang akan dialami seorang pekerja pada saat melakukan aktivitas kerja. RULA memberikan nilai risiko yang objektif pada kekuatan, sikap, dan aktivitas. RULA juga digunakan untuk mengatasi kasus yang menimbulkan risiko muskuloskeletal disorder saat beraktivitas. RULA juga berguna untuk mendeteksi postur kerja yang mengakibatkan risiko dan perlu perbaikan segera. Pengembangan RULA. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, apa itu metode RULA? 1. Untuk memeriksa populasi pekerja dengan tepat serta memeriksa paparan tutup kurung exposure. Nah, dari risiko gangguan tubuh bagian atas yang diakibatkan karena seringnya bekerja. 2. Mengukur atau memeriksa ergonomi yang meliputi faktor fisik
fokus epidemiologis mental dan khususnya mencegah terjadinya gangguan pada tubuh atas akibat seringnya bekerja. Nah, di sini saya menjelaskan juga di sini saya juga menjelaskan tahap pengembangan RULA. 1. Pengembangan untuk gambar pencatatan postur kerja. 2. Pengembangan sistem penscrolling scrolling. 3. Pengembangan skala level untuk dilakukan beber apa tidak lanjut terhadap level risiko yang dihasilkan atau memberikan tindak untuk melakukan pengukuran yang lebih terhadap pekerja. Di sini saya menjelaskan juga ONAS, Working Posture Analysis System. Dimulai pada tahun 1970-an di perusahaan Ovaco Oli Finlandia yang dikembangkan oleh Karl dan kelompoknya yang mengkaji tentang pengaruh sikap kerja yang dapat mengakibatkan muskuloskeletal disorder atau kelainan otot. ONAS merupakan sebuah metode ergonomi digunakan mengevaluasi postur stres pada pekerja dapat mengakibatkan muskuloskeletal disorder atau kelainan otot. Nah, di sini terdapat juga beberapa, yaitu sikap punggung, sikap lengan, sikap kaki, dan berat badan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Sikap punggungnya yaitu 1. Lurus, 2. Membungkuk, 3. Memutar atau miring ke samping, 4. Membungkuk dan memutar atau membungkuk ke depan dan menyamping. 2. Sikap lengan. Pertama, kedua lengan berada di bawah bahu. Kedua, satu lengan berada pada atau di atas bahu. Ketiga, kedua lengan pada atau di atas bahu. Ketiga, sikap kaki, yaitu 1. Duduk, 2. Berdiri bertepuk pada kedua kaki lurus. Ketiga, berdiri bertepuk pada satu kaki lurus. Keempat, berdiri bertepuk pada kedua kaki dengan lutut diketuk. Kelima, berdiri bertepuk pada satu kaki dengan di lutut diketuk. Keenam, berdiri pada satu atau kedua lutut. Ketujuh, berjalan. Dan terakhir, berat badan. Berat badan adalah kurang dari 10. W sama dengan 10 kilo. Berat badan adalah 10 sampai 20 kilo. 10 kurang W lebih kurang W sama dengan 20 kilo. Berat badan adalah lebih besar dari 20 kilo. W lebih besar 20 kilo. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, metode penelitian. Nordic Body Map atau singkatan NBM. NBM merupakan salah satu bentuk kondisioner kognitif ergonomi yang sering digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan pada pekerja karena sudah terstandarisasi dan tersusun rapi. Melalui NBM, 1. Dapat mengetahui bagian otot yang bermasalah. 2. Hasil dari NBM untuk mengestimasi jenis dan tingkat keluhan pada otot. Dan Rapid Entry Body Assessment.
atau singkatan dari reba. Metode ini bermanfaat sebagai pencegahan resiko dan dapat digunakan sebagai peringatan bahwa terjadi kondisi kerja yang tidak tepat di lingkungan kerja. Yang berikut kategorinya metode reba. Skornya 1, levelnya 0, kategorinya abaikan, tindakannya tidak perlu perubahan. Skor 2-3, levelnya 1, kategorinya rendah, tindakan perubahan mungkin diperlukan. 4-7, levelnya 2, kategorinya sedang, perubahan postur tubuh diperlukan. 8-10, kategorinya 3, kategori skornya 8-10, levelnya 3, kategorinya tinggi, tindakannya perubahan segera diimplementasikan. 11 sekian, levelnya 4, kategorinya sangat tinggi, tindakannya implementasi diterapkan saat itu juga. Di sini saya juga menjelaskan rapid unfair-leave assessment atau singkatan dari RULA. RULA dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menilai postur tubuh bagian atas, di mana hasil pendekatan berupa skor tingkat risiko antara 1-7, tingkat tertinggi menandakan postur tubuh dapat mengakibatkan risiko yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar di samping. Tingkat risiko metode ONAS pada gambar berikut. Skornya 1-2, levelnya 0, kategorinya rendah, tindakannya tidak perlu penanganan. Skornya 3-4, levelnya 1, kategori rendah, tindakannya perubahan diperlukan. 5, kategori skornya 5-6, kategori skornya levelnya 2, kategorinya tinggi, penanganan lebih lanjut dan memerlukan perubahan. Skornya 7, levelnya 3, kategorinya sangat tinggi, tindakannya lakukan perubahan sekarang. Ovaku Works Posture Analysis System ONAS. Metode ONAS digunakan untuk memperbaiki kondisi pekerja dalam bekerja, di mana hasil yang diperoleh digunakan untuk merancang metode perbaikan kerja guna meningkatkan produktivitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar di samping. Tingkat risiko metode ONAS, skornya 1, levelnya 1, kategorinya rendah, tindakannya postur kerja dianggap masih aman. Skornya 2, levelnya 2, kategorinya sedang, memerlukan perubahan beberapa waktu ke depan. Skornya 3, levelnya 3, kategorinya tinggi, implementasi perubahan dalam waktu terdekat. Skornya 4, levelnya 4, kategorinya sangat tinggi, tindakannya implementasi perubahan saat itu juga. Saya akan menjelaskan juga bab 4 hasil dan pembahasannya. Dari tabel 4.1, perbandingan kuesioner sebelum dan sesudah istirahat kerja. Di sini terdapat bagian tubuh, di mana bagian tubuh yaitu 1 bahu kanan, 2 punggung, 3 bahu kiri, 4 lengan atas kanan, 5 pinggang, 6 lengan bawah kanan, 7 betis kiri, 8 betis kanan, 9 bokong,
10 lengan bawah kiri, 11 leher atas, 12 lutut kiri, 13 lutut kanan. Nah, jumlah keluhan sebelum 6 orang, sesudahnya 6 orang. Sebelumnya 6 orang, sesudahnya 6 orang juga. Sebelumnya 4 orang, sesudahnya 5 orang. Sebelumnya juga 4 orang, sesudahnya 4 orang. Sebelumnya 4 orang, sesudahnya 4 orang. Sebelumnya 4 orang, sesudahnya 4 orang. Sebelumnya 3 orang, sesudahnya 4 orang, 3 orang. Sebelumnya 2 orang, sesudahnya 2 orang. Sebelumnya 2 orang, sesudahnya 2 orang. Sebelum 1 orang, sesudah 1 orang. Sebelum 1 orang, sesudah 1 orang. Sebelum 1 orang, sesudah 1 orang. Sebelum 1 orang dan sesudah 1 orang. Analisis keluhan MSDS berdasarkan kuesioner DMBM. Kondisioner dibagikan kepada 7 pekerja barang jadi dan diketahui bahwa bagian tubuh pekerja yang mengalami keluhan akibat postur pekerja yang kurang tepat sebanyak 3 bagian tubuh yang diamati pada tabel di samping. Sekian dari pembahasan dari saya dan disampaikan lagi kepada saudari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Sutanti, saya akan membahas bab 4, yaitu hasil dari pembahasan. Di mana di sini sudah tertera, sudah diterlampirkan tabel 41, yaitu perbandingan kuesioner sebelum dan sesudah istirahat kerja. Lalu, kuesioner dibagikan kepada 7 pekerja barang jadi dan diketahui bahwa bagian tubuh pekerja yang mengalami keluhan akibat postur kerja yang kurang tepat sebanyak 13 bagian tubuh. Seperti yang pertama bahu kanan, yang kedua punggung, yang ketiga bahu kiri, yang keempat lengan atas kanan, yang kelima pinggang, yang keenam lengan bawah kanan, yang ketujuh betis kiri, yang kedelapan betis kanan, yang sembilan bokong, yang kesepuluh lengan bawah kiri, yang ke-11 leher atas, yang ke-12 lutut kiri, dan ke-13 lutut kanan. Sudah tertera di sini ada jumlah berapa orang yang mengalami sebelum keluhan dan sesudah keluhan. Nah, di sini terdapat perbedaan postur kerja sebelum dan sesudah istirahat. Di gambar adalah contoh postur kerja dalam mengangkat cat. Sebagian kiri yaitu sebelum, lalu yang di kanan yaitu sesudah. Sementara itu, perbandingan risiko postur berdiri mengangkat cat sebelum dan sesudah istirahat berdasarkan ketiga metode dapat dilihat pada tabel berikut. Di mana di tabel 42 yaitu menunjukkan perbandingan risiko postur berdiri mengangkat cat sebelum dan sesudah istirahat. Dan di mana untuk metode Reba, skornya itu pada sebelum istirahat adalah 7 dengan level 2, yaitu dengan kategori sedang. Sedangkan yang sesudah istirahat skornya adalah 12, level 4,
dengan kategori sangat tinggi. Lalu ada metode Rula, skornya 7, levelnya 3, kategori dengan sangat tinggi. Lalu dengan sesudah istirahat, skornya menjadi 7, levelnya menjadi 3, dan kategorinya sangat tinggi. Lalu ada metode OWAS. Pada sebelum istirahat, skornya adalah 2, level juga 2, kategori sedang. Sedangkan sesudah istirahat, skornya adalah 2, level 2, kategori sedang. Di sini adalah tabel perbandingan tingkat risiko metode REBA, Rula, dan OWAS. Yang pertama, dalam kegiatan membungkuk mengambil cat, untuk tingkat risiko pada REBA, itu skornya ada 2. Lalu untuk Rula, 3. Sedangkan untuk OWAS, 2. Lalu kegiatan yang nomor 2, berdiri membawa cat, sedangkan di REBA adalah 3. Dan Rula, 3. Sedangkan OWAS, 2. Yang ketiga, kegiatan berdiri mengangkat cat. Tingkat risiko pada REBA itu skornya 2, sedangkan pada Rula itu 3, sedangkan pada OWAS itu 2. Untuk kegiatan berdiri mengangkat cat setelah istirahat, tingkat risiko pada REBA itu skornya 4, sedangkan pada Rula itu 3, sedangkan pada OWAS itu 4. Di sini terdapat indeks warna, di mana terdapat skor, level, dan kategori untuk REBA, Rula, dan OWAS. Skor 1 yaitu menuju ke level 0, yang dimana kategori yang mengabaikan. Sedangkan 2-3 levelnya 1, kategori rendah. Sedangkan skor 4-7 itu di level 2 dengan kategori sedang. Untuk 8-10 skornya levelnya itu 3, kategori tinggi. Sedangkan 11 sampai ke atas itu levelnya 4 dengan kategori yang sangat tinggi. Lalu ada metode Rula, di mana skor untuk di bawah 1, yaitu 0, itu tidak ada kategori apa-apa. Sedangkan dengan 1-2 levelnya itu 1 dengan kategori rendah. Sedangkan skor 3-4 levelnya itu 2, kategori sedang. Sedangkan skor 5-6 level 3, kategori tinggi. Lalu ada skor 7, di mana kategori itu sangat tinggi. Lalu di sini ada OWAS, di mana skor dengan paling rendah itu 1, di level juga 1, kategori juga tidak ada. Untuk skor 2, level 2, kategori rendah. Untuk skornya 3, levelnya juga 3, kategorinya juga sedang. Lalu skor 4, levelnya juga 4, yaitu skornya kategorinya yang tinggi. Dan seterusnya. Usulan perbaikan untuk mengurangi resiko keluhan muskuloskeletal disorder pada pekerja, maka peneliti memberikan usulan perbaikan gerakan pada waktu proses menata cat sebagai berikut. Yang pertama itu mendekat pada cat yang akan ditata, bertumpuan pada kedua kaki lurus. Lalu yang kedua membungkuk mengambil cat leher, tegak lurus dengan punggung. Lalu yang ketiga berdiri membawa beban, posisi leher tegak lurus dengan punggung. Yang keempat, berdiri mengangkat beban, punggung tegak lurus dengan kaki, bertumpu pada kedua kaki. Kesimpulannya, terjadinya gangguan muskuloskeletal disorder atau MSDS pada pekerja tidak dipengaruhi oleh waktu istirahat, tetapi dipengaruhi oleh postur kerja yang kurang tepat dan dilakukan secara berulang-ulang. Peningkatan skor pada metode REBA tersebut dipengaruhi oleh waktu pekerja. Semakin lama pekerja bekerja dengan postur yang sama atau postur yang tidak tepat, maka risiko terjadinya gangguan muskuloskeletal disorder juga semakin besar.